Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita sekalian banyak kenikmatan dan karunia. Di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita kesehatan, kesempatan, sehingga pada kesempatan malam ini kita masih kumpulkan salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Jannatul Firdaus, untuk bersama mempelajari tentang perkara agama kita. Pada kesempatan yang lalu kita telah sampai pada tafsir surat Al-Alaq dan kita akan melanjutkan. Nah, belum kita selesaikan secara keseluruhan. Namun terlebih dahulu, siapa yang akan membaca dari ayat 6 hingga akhir surat? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Jazakallah khair, barak fik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Alaq pada ayat ke-6 dan selanjutnya, kalla innal insana layatagha. Kalla, sekali-kali tidak, atau sungguh, ini bermakna kalla di sini adalah haqqan, ya sungguh, innal insana layatagha, sungguhnya manusia itu layatagha, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Ini tagha, itu melampaui batas. Ar-ra'au staghna,
apabila melihat dirinya serba cukup, memiliki harta dan semisalnya, inna ila rabbika ruja'ah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Ara'aital ladzi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Ya, nanti insyaallah kita akan sebutkan ya, dalam hadis bahwasanya yang melarang di sini ya disebutkan adalah Abu Jahal. Ara'aital ladzi yanha, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Dan nanti siapapun ya yang melarang atau menghalang-halangi ya kebenaran, maka dia serupa dengan apa yang ya dilakukan oleh atau melakukannya Abu Jahal. Abadan idza shalla, itu bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Abadan idza shalla. Kemudian yang dilarang adalah abadan. Siapa yang dilarang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla, itu ketika beliau alaihi salatu wasallam ya hendak melakukan salat, yaitu seorang hamba ketika dia melaksanakan salat. Ara'aita in kadzdzaba 'alal huda. Bagaimana pendapatmu jika yang dilarang yaitu salat itu ya berada, ini orang yang dilarang itu, bagaimana pendapatmu apabila dia di atas kebenaran yaitu 'alal huda, au amara bittaqwa, atau dia menyuruh ya untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana kita ketahui ya Rasulullah SAW yang memerintahkan pada umatnya itu untuk ya bertakwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Dan bagaimana pendapatmu? Itu bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang yaitu mendustakan ya in kadzdzaba, ya dia mendustakan, wa tawalla, dan juga dia berpaling. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ya Maha melihat ya segala perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala perbuatannya dan juga apa yang dia ucapkan. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ya sungguh, ya kalla bermakna haqqan, sungguh ya apabila dia tidak ya jika dia tidak berhenti berbuat demikian yaitu melarang, lanasfa'an bin nasiyah, niscaya kami akan tarik ya akan tarik ubun-ubunnya kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun orang yang kadzibah, yaitu orang yang mendustakan, dan khati'ah, dan juga orang yang ya berbuat kesalahan, orang yang durhaka. Fal yad'u nadiyah, maka biarkanlah dia menyeru, memanggil golongannya untuk menolongnya. Sanad'u zabaniyah, ya kelak ya kami akan memanggil malaikat zabaniyah, itu malaikat ya penjaga neraka jahanam ya yang akan menyiksa orang-orang yang berbuat dosa. Akan menyiksa orang-orang yang berbuat dosa. Kalla, ya sekali-kali tidak, yaitu apa? Haqqan, ya sungguh, janganlah la tuti'u wasjudu wa qatariba. Janganlah kamu patuh ya kepadanya. Itu janganlah ya engkau wahai Muhammad ya patuh ya kepadanya, dan sujudlah ya serta dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini ya terjemahan dari ayat yang akan kita baca pada kesempatan malam ini. Kemudian kita baca terlebih dahulu dari tafsir As-Sa'di rahimahullah taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah sampai ya kesimpulan atau khulasoh ya dari pelajaran yang telah lalu. Ya insyaallah antum ya bisa ya mengingatnya kembali atau memurojaai ya kembali. Kemudian kita akan melanjutkan, walakinnal insana
li jahlihi wa dhulmihi, akan tapi manusia li jahlih, dikarenakan kebodohannya, wa dhulmih, dan juga dikarenakan kedzalimannya, idza ra'a nafsahu ghaniyan, apabila dia melihat dirinya dalam keadaan kaya, ya, apabila dia melihat dirinya serba kecukupan, tagha wa bagha, ya, ini ya banyak dari orang-orang apabila telah ya merasa kecukupan, memiliki harta yang lebih, maka dia tagha, yaitu bertindak sewenang-wenang, ya, bertindak sewenang-wenang melampaui batas, wa bagha, kemudian juga ya berbuat kedzaliman, ya berbuat kedzaliman, wa tajabbara 'alal huda, dan dia sombong, ya, dia sombong dari petunjuk, wa nasiya anna ila rabbihi ar-ruj'a, dan dia lupa ya bahwasanya kepada Rabbnya, itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ar-ruj'a, yaitu apa? Tempat kembalinya. Ya, tempat kembalinya dia adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Orang tersebut walam yakhafil jaza. Kemudian dia tidak takut ya akan balasan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya seberat biji dzarrah dari kebaikan atau keburukan akan ya diberikan balasan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ya berbuat kedzaliman, ya, walam yakhafil jaza, kemudian dia tidak takut kepada balasan, bal rubama wasalat bihil hal annahu yatrukul huda binafsih, ya, bahkan bisa jadi ya wasalat bihil hal, yaitu keadaannya ya sampai ya kepada dia meninggalkan petunjuk itu sendiri. Ya, kalau orang sudah merasa kecukupan, diberikan harta yang banyak, ya, kemudian ya ini adalah lebih-lebih bagi orang yang ya mengingkari hari berbangkit, ya, seperti ya Fir'aun dan Qarun dan yang semisalnya, ya, maka ya dia merasa cukup, ya, bahasanya dialah yang paling berkuasa, yang paling kaya, ya, dan bahasanya kekayaan itu ya adalah dari jerih payahnya, ya, adalah dari kepintarannya, ya, maka apabila dia lupa bahwasanya dia akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ya dia akan menyesal dengan penyesalan yang tidak akan berguna. Itu apabila dia meninggalkan petunjuk itu sendiri. Wa yad'u ghairahu ila tarkih. Lebih-lebih ya dia mengajak, menyeru kepada selainnya untuk meninggalkan petunjuk. Ya, sudah dia meninggalkan petunjuk, lebih-lebih dia mengajak orang lain untuk meninggalkan petunjuk. Ya, ini lebih berbahaya. Ya, fayanha anis shalah. Kemudian dia melarang dari salat. Ya, melarang dari salat. Allati hiya afdalu a'malil iman. Dan kita semua mengetahui ya bahwasanya salat adalah ya amalan yang paling utama ya dari amalan keimanan. Ya, setelah seorang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, kemudian salat itu adalah merupakan rukun Islam yang kedua. Ya, kemudian apabila orang tersebut melarang ya dari salat, yang salat itu adalah merupakan paling afdal, paling utama ya amalan keimanan, kemudian yaqulullah lihadzal mutamarrid al-ati, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, berkata kepada orang yang mutamarrid, orang yang ya sombong dan ati, yang congkak, ya, al-ati, sombong dan congkak, ara'aita ayyuhan nahi lil abdi idza shalla. Ya, ara'aita, itu bagaimana pendapatmu wahai orang yang melarang ya kepada hamba ketika dia hendak salat. In kana al-abdu al-musalli 'alal huda, jikalau ya hamba yang salat itu
di atas petunjuk. Ya, di atas petunjuk. Maksudnya petunjuk apa? Al-ilmi bil haq wal amali bihi. Itu di atas petunjuk yaitu al-ilmi bil haq, yaitu mengetahui kebenaran. Ya, tidak hanya mengetahui kebenaran, akan tetapi juga mengamalkan kebenaran, yaitu beramal ya dengan ilmu. Ya, seorang yang memiliki ilmu, maka hendaknya dia mengamalkan ilmunya. Ya, karena ilmu yang tidak diamalkan, ya maka seperti ya seorang yang apa? Ya seperti apa? Ya keledai. Ya sebagaimana perumpamaan ya dulu yaitu orang-orang ya ahli kitab, ya mereka apa? Ya memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Itu seperti keledai yang bawa kitab akan tapi tidak tahu apa yang dia bawa. Ya, maka seorang yang berilmu ya harusnya dia mengamalkan ilmunya. Kemudian au amara ghairah bittaqwa, atau dia orang ini yang juga disebutkan ya nanti yaitu Rasulullah SAW memerintahkan pada selainnya untuk bertakwa. Ya, maka kemudian Syekh di rahimahullah taala mengatakan fal yahsun ayyanha min hada wasfih. Ya, apakah apa? Apakah pantas? Ya, fahal yahsun, maka apakah layak? Ya, apakah bagus? Ya, kemudian dia melarang ya dari orang yang apa? Semisal ini apa? Ya sifatnya, yaitu orang yang memerintahkan ya di atas petunjuk, yaitu di atas ilmu dan mengamalkan ilmunya, dan juga dia memerintahkan ketakwaan, kemudian dilarang untuk melaksanakan sholat. Ya, yang sholat itu adalah merupakan paling utamanya ya dari amalan keimanan. Ya, apakah kemudian pantas ya melarang orang yang seperti ini sifatnya? Alaisa nahyuhu min a'dhamil muhaddati lillah. Ya, alaisa bukankah ya pelarangannya dia ya itu adalah termasuk ya paling besarnya penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga paling besarnya muharabah lil haq, yaitu memerangi ya kebenaran. Orang mau sholat ya kemudian apa? Dilarang. Ya, orang mau beribadah pada Allah Subhanahu wa taala kemudian dilarang. Maka tentu ini adalah merupakan ya paling besar ya penentangan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa? Ya paling besar yaitu apa? Memerangi terhadap kebenaran. Maka fa innan nahya la yutawajjah, ya maka sungguhnya ya pelarangan itu tidaklah diarahkan melainkan pada orang yang apa? Illa liman huwa fi nafsihi ala ghairul huda. Maka apa? Ya pelarangan itu ya tidaklah diarahkan, tidaklah ditujukan ya melainkan kepada orang yang apa? Pada dirinya ya di atas, tidak di atas petunjuk. Ya, maka ya kalau orang yang tidak di atas petunjuk maka apa? Kita ajak supaya dia apa? Supaya di atas petunjuk. Ya, supaya di atas petunjuk. Karena kecintaan kita terhadap saudara kita ya untuk mendapatkan kebenaran dari apa yang kita miliki. Ya, karena kita mencintai ya kebenaran juga apa? Dimiliki oleh saudara-saudara kita. Au kana ya'mur ghairah, atau seorang yang dia merintahkan selainnya bi khilafit taqwa, yaitu menyelisih ketakwaan. Ya, seharusnya orang semacam ini yang apa? Ya ditujukan padanya ya jangan kalian apa? Berbuat kemaksiatan. Ya, jangan kalian apa? Menyelisih ya ketakwaan, menyelisih petunjuk. Ya, ini yang seharusnya ditujukan ya kepadanya. Kemudian ara'aita in kadzdzaba. Ya, ara'aita in kadzdzaba. Ya, bagaimana pendapatmu in kadzdzaba, yaitu siapa? An-nahi. Itu orang yang melarang, itu ya yang melarang tersebut adalah mendustakan ya kepada kebenaran. Ya, an-nahi bil haq wa tawalla, kemudian dia apa? Berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ama yakhafullah. Ya, tidakkah dia takut pada Allah Subhanahu wa taala? Wa yakhsha iqabah, kemudian dia apa? Takut pada iqabnya, yaitu siksaan Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'lam bi annallaha yara. Ya, tidakkah dia mengetahui, yaitu orang yang melarang, tidakkah dia mengetahui bi annallaha yara,
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya dia Maha melihat. Yaitu melihat apa? Ma ya'mal wa yaf'al. Itu apa yang dia perbuat dan apa yang dia kerjakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mengancamnya. Ya apabila ya yang melarang ini terus-menerus dalam keadaan ya melarang, tsumma tawa'adahu in istamarra ala halihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancamnya apabila dia terus-menerus ya di atas keadaannya, faqala kalla la illam yantahi, ya sungguh la illam yantahi, apabila dia tidak berhenti amma yaqul wa yaf'al, apa yang dia dari apa yang dia ucapkan dan dari apa yang dia perbuat, la nasfa'am bin nasiyah, sungguh ya sungguh kami akan mengambil ya bin nasiyah, yaitu ubun-ubunnya, ya lana khudanna, sungguh apa lana khudanna, yaitu dengan lam yang menunjukkan taukid ditambah lagi apa nun taukid, ya apa nun taukid sebagai penguat, sungguh-sungguh apa kami akan mengambilnya binasiyati dengan ubun-ubunnya, ya ahdan anifan, itu dengan pengambilan yang kasar, ya dengan pengambilan yang anif, yaitu keras, ya yang kasar, ya wahia hakikatun bidzalik, ya dan ini adalah merupakan hakikat yang demikian itu, ya bahwasanya apa ya Abu Jahal ya di akhir hayatnya juga apa ya dia terbunuh ya dalam perang Badar, kemudian termasuk dari ya orang yang dimasukkan ke ya sumur, ya dimasukkan ke dalam ya sumur, mayatnya dimasukkan ke dalam sumur. Fa innaha nasiyatin kadzibatin khati'ah, ya maka ya sungguhnya nasiyatin, yaitu ubun-ubun yang kadzibah, ya khati'ah, itu ubun-ubun yang kadzibah fi qauliha, yaitu dalam ucapannya, kemudian khati'ah fi fi'liha, dan juga apa salah dalam perbuatannya. Jadi dusta, ya berdusta dalam ucapannya dan juga ya salah dalam perbuatannya. Falyad'u, ya maka hendaknya dia menyeru, yaitu apa orang yang ya layak baginya iqab, baginya azab Allah Subhanahu wa taala, nadiyah, yaitu apa ahla majlisihi, ya dan juga dia menyeru apa wa ashabah wa man haulahu, ya maka orang yang melarang ini hendaknya dia menyeru, ya menyeru meminta pertolongan ya kepada apa orang-orang yang satu majelis, dan juga menyeru kepada teman-temannya, ya dan juga pada orang-orang yang berada di sekitarnya, ya liyu'inuhu, yaitu supaya mereka apa menolongnya, ya alamana zalabihi, atas apa yang ya terjadi padanya, atau atas apa yang apa ya turun padanya atau yang terjadi padanya. Sanadu zabaniyah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan sungguh kami akan menyeru zabaniyah, ya dan zabaniyah ini adalah khazanatu jahannam, ya khazanah itu apa para penunggu ya neraka jahannam, ya para penunggu neraka jahannam, ya khazanah ya jamak dari apa khazin, ya khazanatu jahannam, ya li ahdihi wa uqubatihi, yaitu untuk menyiksanya dan untuk ya memberikan iqab. Wal yangdur, ya maka hendaklah dia ya melihat ayal fariqaini aqwa wa aqdar, ya hendaklah dia melihat, yaitu orang yang melarang dari orang yang sholat ini, hendaklah dia melihat ya manakah dari dua kelompok ini, yaitu malaikat zabaniyah dengan apa dengan teman-temannya, ya manakah yang lebih kuat dan manakah yang lebih mampu, ya maka ini adalah ya fahadhi halatun nahi, maka ini adalah keadaan yang melarang, ya wa matawa ad-dahbihi, dan apa yang diancamkan padanya ya minal uqubah, yaitu dari hukuman. Ya adapun wa amma halatul manhi, adapun keadaan orang yang dilarang, maka Allah Subhanahu wa taala fa amarallahu, ya Allah Subhanahu wa taala merintahkan padanya alla yuzghi ila hadzan nahi, ya supaya tidak mendengarkan pada orang yang melarang ini, wala yangqad linahihi, dan juga apa supaya ya alla yuzghiya ila hadza an-nahi, dan juga apa wala yangqada linahihi, kemudian tidak apa tunduk kepada larangannya, ya tidak tunduk kepada larangannya. Faqal, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kalla la tuti,
ya, kalla, sekali-kali tidak, ya, sungguh janganlah engkau mentaatinya. Ya, maksudnya adalah fa innahu la ya'muru illa bima fihi, ya, illa bima fihi khasaratud darain. Ya, karena tidaklah dia merintahkan melainkan dengan apa yang terdapat di dalamnya dari kerugian, ya, dua kampung, yaitu negeri dunia dan juga negeri akhirat. Wasjudu lirabbik. Kemudian apa? Sujudlah kepada Tuhanmu. Waqtarib, yaitu waqtarib minhu, yaitu mendekatlah kepada, ya, Allah Subhanahu wa taala fi sujud, dalam sujud, wa ghairihi, dan selainnya, min anwa'i taat wal qurbat, yaitu dari macam-macam ketaatan, ya, dan juga wal qurbat, yaitu kedekatan, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha, ya, karena semua, ya, semua ketaatan, ya, semua qurbat itu apa? Kullaha, semuanya itu apa? Tudeni, yaitu mendekatkan, min ridahu wa taqarrubin minhu, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kedekatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa hadza amun. Jadi di sini maksudnya adalah ini umum. Ya, ini umum. Tapi nanti kita akan sebutkan kisahnya yang terjadi, ya, pada Rasulullah SAW. Tetapi orang yang melarang dari orang yang sholat ini umum. Ya, tidak hanya terbatas pada, ya, kisahnya Abu Jahal terhadap Rasulullah SAW. Tetapi siapa saja yang menghalangi, ya, kebenaran atau melarang orang yang melakukan sholat, maka, ya, ini bisa masuk di dalam ayat ini. Di dalam ayat ini. Wa hadza amun likulli nahin. Ya, maka ini umum, ya, kepada orang yang atau setiap orang yang melarang anil khair, ya, wa manhiyan anhu, ya, itu melarang dari apa? Kebaikan, ya, kemudian apa? Terhadap orang yang dilarang darinya dan orang yang dilarang darinya. Wa in kanat nazila fi sya'ni Abi Jahal. Ya, sekalipun kejadian ini apa? Turun, ya, terjadi pada perkaranya Abi Jahal. Ya, hina naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis shalah. Itu tatkala dia melarang Rasulullah SAW, ya, dari salat. Ya, dan juga apa? Wa abath bihi wa adha. Itu bertindak apa? Tindakan yang apa? Tidak selayaknya, ya, tindakan apa? Kesia-siaan, wa adahu, dan menyakiti Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW apa? Sujud, kemudian dia ingin apa? Mengatakan, saya ingin apa? Akan injak lehernya Muhammad. Ya, saya akan injak lehernya Muhammad, sebagaimana yang akan kita bacakan dalam kisah. Ya, di sini sudah disebutkan, itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad dalam hadis Abi Hurairah. Insyaallah kita akan bacakan. Namun sebelumnya, ya, sebagaimana dalam kitab Al-Mukhtasar, fi Tafsiril Qur'anil Karim, ya, disebutkan, ya, di antara faedah dari ayat-ayat yang kita telah membaca tafsirnya dari tafsir As-Sa'di rahimahullah taala, ya, bahwasanya beliau menyebutkan dalam Al-Mukhtasar khatarul ghina idza jarra ilal kibr wal bu'ad anil haq, itu bahayanya kekayaan, ya, bahayanya kaya apabila itu bisa menyeret, ya, atau mengantarkan seorang itu kepada kesombongan dan juga jauh dari kebenaran. Kemudian, ya, faedah dari ayat yang disebutkan bahwasanya an-nahyu anil ma'ruf sifatun min sifatil kufar. Jadi melarang, ya, dari perbuatan kebaikan itu adalah sifat dari sifatnya, ya, dari sifat-sifat orang kafir. Jadi orang kafir itu sifatnya apa? Ya, mereka akan menghalangi orang-orang yang apa? Berada di atas keistiqomahan, ya, supaya apa? Ya, tidak melakukan, ya, ibadah, supaya tidak melakukan kebaikan. Ya, maka orang-orang yang melarang dari perbuatan kebaikan, ya, maka ini adalah merupakan yang memiliki sifat, yaitu dari sifatnya orang kafir. Ini diantara faedah yang disebutkan dalam Al-Mukhtasar. Kemudian terkait dengan kisah ini, ya, bahwasanya kalla innal insana la yatagha, ini disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, ya, disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, dan juga sebagaimana
disebutkan Syekh Utsman As-Salimi hafizahullah taala bahwasanya beliau menukilkan ya dari perkataan Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, kalla innal insana la yatagha. Kalla innal insana la yatagha. Ya sungguh manusia itu apa? Ya akan bertindak sewenang-wenang. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah taala, yuhbiru ta'ala anil insan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan pada manusia annahu dzu farih, ya, atau dzu farah, yaitu orang yang memiliki apa? Ya, kesenangan yang melampaui batas. Wa asyar wa batar. Itu apa? Akan bertindak ya sewenang-wenang dan sombong, wa tughyan, dan juga melampaui batas. Ini kapan? Idza ra'a nafsahu qad istaghna. Apabila dirinya telah ya serba kecukupan. Apabila dirinya merasa dirinya telah ya serba kecukupan. Qad istaghna, ya merasa kecukupan. Wa katsura maluhu, kemudian ya banyak hartanya. Ya akan tapi perlu diingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya tsumma tahaddadahu wa tawa'adahu, Allah Subhanahu wa taala akan mengancamnya ya dan memberikan peringatan padanya, inna ila rabbika ruj'a. Ya, dan sungguhnya ya tempat kembali kalian adalah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat kembalinya adalah ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana disebutkan dari hadis Abu Hurairah, sebagaimana yang sudah diisyaratkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Abu Jahal. Ya, berkata Abu Jahal, ya, apakah hal yu'affir Muhammad wajahahu baina athurikum? Ya. Kemudian hal yu'affir, apakah Muhammad ya menundukkan wajahnya? Ya, menundukkan wajahnya ke tanah, yaitu melakukan sujud, melakukan salat ya di Masjidil Haram, yaitu di Ka'bah, ya, itu di antara kalian. Ya, di antara kalian kemudian ada yang mengatakan faqila na'am. Ya, kemudian dikatakan na'am, ya. Ya, dia telah melakukan salat, yaitu melakukan sujud. Faqala wallat wal uzza. Ya, kemudian Abu Jahal mengatakan wallata wal uzza. Ya, demi Lata dan Uzza. Ya, dia bersumpah dengan ya berhala. Ini adalah tidak diperbolehkan, bahwasanya sumpahnya seorang muslim adalah ya demi Allah, wallah, yaitu demi Allah. Akan tapi di sini ya Abu Jahal ya mengatakan wallati wal uzza, yaitu demi Lata dan juga demi Uzza. La in ra'aituhu yaf'alu dzalika la ata'anna ala raqabatihi aw la u'affiranna ya wajahu fiturab. Ini kesombongan dia, kemudian dia mengatakan la in ra'aituhu, seandainya aku melihatnya, yaf'alu dzalika, itu sujud. Dia apabila melakukan sujud, ya la ata'anna ala raqabatihi, maka sungguh aku akan menginjak lehernya. Ya, kesombongan Abu Jahal, sungguh aku akan ya injak lehernya. Aula u'affiranna wajahu fiturab, atau aku akan ya masukkan yaitu lehernya ya kemudian menginjak, kemudian benamkan lehernya ke dalam ya turab, yaitu ke dalam tanah. Ya, ini kesombongan Abu Jahal. Qala fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Ya, kemudian datanglah Rasulullah sallallahu wa huwa yusalli, beliau dalam ya salat. Za'ama, dia menyangka liyata'a ala raqabatihi. Ya, dia menyangka bahwasanya dia akan menginjak ya lehernya Rasulullah SAW. Ya, kemudian fama faji'ahum. Ya, kemudian disebutkan fama faji'ahum minhu illa wa huwa yanqus ala akibaihi wa yattaqi biyadaihi. Ya, fama faji'ahum, kemudian dia terkejut. Ya, serentak dia terkejut. Ya, terkejut kemudian ya, terkejut darinya, melainkan dia ya lari ke belakang, yaitu mundur ke belakang. Ya, kemudian ya mundur ke belakang, kemudian wa yattaqi biyadaihi, kemudian dia yattaqi, yaitu mengangkat untuk melindungi ya dengan kedua tangannya. Ya, kemudian dikatakan kepadanya ya, kemudian dikatakan ya kepadanya, ada apa? Ya, kemudian dikatakan kepadanya faqila lahu malak.
Ya, ada apa denganmu? Ya, ada apa denganmu? Faqala inna baini wa bainahu la khandaqan ya minar. Ya, kemudian dikatakan bahasanya apa? Inna baini wa bainahu. Ya, sungguhnya di antara aku dan di antara Muhammad, ya beliau sedang sujud apa? La khandaqan. Itu dapat parit yang terbuat dari apa? La khandaqan minar. Ya, la khandaqan yaitu parit yang berisi api. Ya, berisi api yaitu minar dari nar wa haulan wa jinihatan. Itu dan suatu yang menakutkan dan ada apa? Sayap-sayap. Ya, yaitu sayap-sayapnya para malaikat. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laudana mini ya lah tatafathu al malaikah udwan udwan. Ya, sungguh seandainya dia mendekat kepadaku, ya, kepada Rasulullah SAW, sungguh ya para malaikat akan apa? Para malaikat akan apa? Menyambarnya. Ya, para malaikat akan menyambarnya, kemudian apa? Akan dihancurkan tubuhnya apa? Udwan yaitu bagian tubuh demi bagian tubuh akan dihancurkan oleh malaikat. Ya, kemudian qala fa anzalallahu azza wajal, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya, kemudian disebutkan kalla innal insana la yatgha. Ya, kalla innal insana la yatgha. Ya, benar-benar bahasanya manusia itu apa? Sungguh melampaui batas. Ya, ar-ra'au stagna. Ya, apabila dia sudah merasa kecukupan, ya dia apa? Bertindak ya melampaui batas, sewenang-wenang dan berbuat kedzaliman. Inna ila rabbika ruj'ah. Ya, sungguhnya ya tempat kembalimu yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, dan ayat yang seterusnya yang sudah ya kita baca, ya kita baca ayatnya hingga apa? Apabila dia ya tetap mendekat, maka apa? Akan disambar ya oleh para malaikat. Maka ini asal kisahnya itu dapat dalam dalam Sahih Muslim. Itu yang disebutkan oleh ya dalam Sahih Muslim, disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian juga disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala, dan hadis ini disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala dari Ibnu Abbas. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli. Dahulu Rasulullah SAW ya dalam keadaan salat. Itu datang kemudian beliau salat. Faja'a Abu Jahal. Ya, kemudian datang Abu Jahal. Ya, faqala alam anhaka an hada. Alam anhaka an hada. Alam anhaka an hada. Itu dia ucapkan 3 kali. Jadi Abu Jahal mengucapkan yang demikian itu apa? Sebanyak 3 kali. Alam anhaka an hada. Tidakkah aku telah melarangmu dari ini? Itu apa? Telah melarangmu dari apa? Melakukan salat. Ya, telah melarangmu dari melakukan salat. Untuk sujud pada Allah Subhanahu wa taala dilarang. Ya, ini sebanyak 3 kali. Ya, alam anhaka an hada. Tidakkah aku telah melarangmu dari ini? Ya, kemudian fansarafan Nabi SAW, ya fazabarah. Ya, kemudian Nabi SAW berpaling ya darinya. Ya, kemudian Rasulullah SAW ya membentaknya. Ya, Rasulullah SAW membentaknya. Kemudian Abu Jahal menimpali. Innaka la ta'lamu ya ma biha annadi aktsar minni. Ya, sungguhnya apa? Engkau telah mengetahui bahwasanya di tempat ini ya tidaklah ya orang yang paling banyak pendukungnya yang melainkan aku, yang lebih banyak dariku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan ayat faliyad'una dia. Maka hendaklah dia apa? Menyeru ya sahabat-sahabatnya. Hendaklah dia menyeru orang-orang yang berada di sekitarnya. Ya, faliyad'u nadiyah. Kemudian apa? Sanad'u zabaniyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengancam kalau dia menyeru ya sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang di sekitar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyeru zabaniyah, yaitu malaikat ya penunggu neraka. Kemudian faqala Ibnu Abbas, "Wallahi lauda'a nadiyah la khadathu zabaniyah." Maka demi Allah, ya fa wallahi, ya seandainya dia menyeru sahabat-sahabatnya atau teman-temannya, sungguh ya malaikat zabaniyah akan ya mengambilnya. Itu malaikat zabaniyatullah akan mengambilnya. Maksudnya akan apa?
ya akan membunuhnya. Dan ini adalah hadis ya hasan, dan juga hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Ya, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Maka ya dari kisah ini ya sebagaimana juga di sana disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir ya rahimahullah taala dalam tafsirnya, ya bahwasanya dari sahabat Ibnu Abbas, qala Abu Jahal, ya berkata Abu Jahal, la in ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli indal Ka'bah la ataituhu. Ya, itu apa? La in ra'aitu. Ya, seandainya apa? La in ra'aitu, seandainya aku melihat yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu maksudnya tentu mengucapkannya adalah ya melihat Muhammad dia sholat di Ka'bah, maka sungguh aku akan apa? Mendatanginya. Ya, sehingga aku akan apa? Hatta atau ala unuki. Ya, sungguh aku akan apa? Ya, menginjak lehernya. Ya, faqala Rasulullah SAW, la in fa'ala. Ya, seandainya dia melakukan la akhadathul malaika iyanan. Ya, maka apabila dia melakukannya, maka malaikat akan apa? Ya, mencabik-cabiknya. Ya, maka malaikat akan mencabik-cabiknya, dan ini adalah hadis sahih. Ini sebagaimana yang didatangkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah taala di dalam ya tafsirnya. Maka ini diantara ya ayat yang menunjukkan ya bahasanya orang yang melarang ya dari kebaikan, maka ya hendaklah dia waspada ya, karena ini adalah umum ya terhadap ya siapa saja yang melarang ya dari kebaikan, ya maka hendaknya dia waspada bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengancamnya itu dengan ya diberikan hukuman yang sangat mengerikan. Ya akan diberikan padanya dengan hukuman yang sangat mengerikan. Dan juga ya sebagaimana di sini untuk mengisi dari waktu yang masih ya ada, kita bacakan dari apa yang didatangkan oleh Syekh Utsman hafizahullah taala, itu beliau katakan wa awwalu man yadgha hum ahlul kufur, dan awal dari orang yang melampaui batas mereka adalah ahlul kufur, yaitu orang-orang kafir. Li'annahum ghairu mu'minin, dikarenakan mereka ya tidaklah beriman bil hisab, dikarenakan mereka tidak beriman dengan apa? Hisab, yaitu dengan adanya hari kiamat, wal jaza, dan juga adanya hari pembalasan, kama huwa ma'lumun, ya sebagaimana ini diketahui ya minat tarikh, yaitu apabila kita mengetahui sejarah ya maka di sana ya terdapat orang-orang yang mengingkari al-hisab, yaitu mengingkari apa? Hari berbangkit, mengingkari hari pembalasan. Ya kafir Fir'auna wa Qarun, yaitu seperti ya Fir'aun dan juga seperti Qarun. Ya wa ghairihima, dan juga selain keduanya ya minatughah, yaitu dari orang-orang yang apa? Ya melampaui batas, yaitu minatughah. Tughah jamaknya dari apa? Taghut, ya taghut itu mufrad, jamaknya adalah tughah. Ta, ghain, kemudian alif, kemudian tak marbutah. Ya, ini taghut, kemudian jamaknya dari ya yaitu adalah tughah. Ya, wa yasulu hadza li ba'dil muslimin. Ya, dan sangat disayangkan ya ini juga terjadi pada sebagian kaum muslimin. Ya, fa ba'duhum yastaqim fi hali fakrihi. Ya, sebagian kaum muslimin mereka apa? Istiqomah. Ya, ketika apa? Ya, keadaannya dia fakir. Dalam keadaan dia fakir, ya maka dia apa? Istiqomah. Ya, fa idza katsura maluhu, ya apabila ya telah banyak hartanya, ya kemudian apa? Wa waladuhu, ya karena sudah memiliki apa? Ya, anak keturunan, misalnya apa? Anaknya itu laki-laki. Ya, semuanya bisa apa? Membantu dalam usaha. Ya, kemudian dia apa? Hartanya banyak. Ya, kemudian apa? Sudah merasa kuat. Ya, bahasanya apa? Ya, silsilahnya apa? Tidak akan atau apa? Ya, hartanya tidak akan apa? Istilahnya pindah kepada orang lain. Itu bisa dikelola dari pihak keluarga sendiri.
ya karena memiliki apa? Ya anak laki-laki yang banyak. Kayaknya dahulu ya di zaman jahiliyah mereka apa? Berbangga dengan apa? Yaitu anak laki-laki, ya. Karena ini akan membantu ya dalam ya apa yang mereka lakukan. Maka fa idza katsura maluhu wa waladuhu tagha wa tamarrada wa dzalama. Ya, akan tapi apabila telah banyak hartanya, kemudian apa? Tagha, yaitu bertindak sewenang-wenang, ya, wa tamarrad, kemudian sombong, wa dzalam, kemudian apa? Berbuat kedzaliman. Wa amma ahlul iman, adapun orang yang beriman, ya, as-shadiq, yaitu imannya jujur, ya, fa katsirun minhum bihamdillah. Maka kalau ahlul iman, ya, yang imannya jujur, maka kebanyakan dari mereka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, la yasdaduna ila syukran. Jadi ketika mereka memiliki harta yang banyak, ya tidaklah menambah mereka melainkan apa? Bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena nikmat yang banyak itu pada hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Sulaiman, ya, bin Dawud alaihi wassalam. Ya, Nabi Sulaiman ya bin Dawud ya alaihi wassalam, ya bagaimana kita ketahui ya kerajaannya, bala tentaranya, ya kemudian kekayaannya, ya, ini sangat banyak. Akan tapi ya beliau ahlul iman, maka apa? Tidaklah menambah kekayaan melainkan apa? Rasa syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nabi kita. Begitu pula nabi kita alaihi salatu wassalam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala ya membuatnya kaya, yaitu memberikan kekayaan kepada Rasulullah SAW ya dengan ya harta dari rampasan perang, ghanimah dan yang semisalnya, ya Allah Subhanahu wa taala bukakan yaitu dengan futuhat, yaitu kemenangan dalam peperangan, ya. Kemudian apa? Beliau alaihi salatu wasallam yungfik, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam apa? Yungfiku bil laili wan nahar. Yaitu terus menginfakkan hartanya ya di malam dan di siang. Ya bahkan terkadang apa? Beliau alaihi salatu wasallam apa? Ma yabqa indahul mal. Tidak ada tersisa di sisi apa? Beliau alaihi salatu wasallam itu harta. Karena apa? Diinfakkan semuanya. Ya. Harta itu apa? Karena harta ini bukan di hati. Ya maka bedanya apa? Kalau harta itu di tangan tapi apa bukan di hati, maka apa? Kecenderungannya apa? Lain. Tapi kalau sudah harta itu di hati maka apa? Ya akan berat. Ya akan berat ya dan akan lebih susah untuk mengeluarkannya. Ya, jadi orang-orang dahulu ya Nabi alaihi wasallam ya hartanya itu apa? Ya di tangan. Ya, kemudian apa? Dengan mudahnya beliau alaihi wasallam menginfakkan ya bahkan ya beliau alaihi wasallam apa? Terkadang tidak ada padanya ya harta. Ya, bahkan ketika wafat pun ya baju baju perangnya ya tergadekan ya, maka ini menunjukkan ya kezuhudan ya alaihi salatu wassalam ya karena harta tidak di dalam hati beliau alaihi salatu wassalam. Ya beliau infakkan hartanya ya hanya beberapa saat sudah habis ya diserahkan pada ya orang-orang yang berhak menerimanya ya atau hari-hari yang sedikit itu sudah habis hartanya. Begitu pula orang yang setelahnya. Ya, begitu pula orang yang setelahnya, yaitu siapa? Abu Bakar, begitu pula Umar, begitu pula Utsman bin Affan, ya dan juga ya banyak dari umat ini, alhamdulillah, ya keadaannya bahasanya mereka apa? Menjadikan hartanya itu apa? Ya, adalah kenikmatan yang apa? Yang harus ditunaikan apa? Kesyukurannya dengan apa? Menginfakkan hartanya. Ya, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini apa? Ini adalah merupakan kenikmatan bagi orang yang menjadikan hartanya itu bukan di hatinya, ya, sekadar di tangannya, kemudian apa? Dia mudah sekali dalam menginfakkan hartanya. Akan tapi, ya kebanyakan dari manusia di zaman kita ini apa? Ya telah berubah. Ya, mereka ya telah berubah dengan harta. Ya, apabila sudah punya harta, ya, mereka apa? Tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala melainkan sedikit ya sekali. Ya, yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala itu sedikit sekali. Ya, dan ini adalah merupakan apa? Ya penyebab ya adanya fitnah, yaitu fitnah harta. Dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin adzan dulu dan setelah adzan mungkin kita selesaikan dari apa yang datangkan Syekh Utsman dan kita tutup kajian.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah. Ya, kita tambahkan ini sedikit dari apa yang disebutkan oleh Syekh Utsman hafizahullah taala di kitab beliau yang berjudul Ghayatul Ma'mul fi Ta'liqat ala Sahih Al-Musnad min Asbabin Nuzul. Di kitab ini ya aslinya adalah ta'liqat, yaitu catatan kaki, ya catatan kaki dari kitabnya ya Syekh Muqbil rahimahullah taala yang berjudul As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. Beliau hafizallahu taala yang menyebutkan ya bahasanya wa minal ajab, dan termasuk yang mengherankan, annal insan, bahwasanya manusia apabila Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepadanya kenikmatan bina'amin katsirah, ya dengan nikmat yang banyak sekali, fayakfuruha,
Kemudian apa? Ya, manusia itu apa? Mengingkarinya. Itu kufur nikmat. Kufur nikmat. Wa yasta'miluha fi maksiatillah. Ya, kemudian apa? Menggunakan nikmat-nikmat tersebut apa? Dalam kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat akan tapi apa? Digunakan dalam ya kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk ya rasa syukur kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka ya kita gunakan nikmat-nikmat Allah itu ya dalam ketaatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ya menjauh dari maksiat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang mengkufuri nikmat, maka dia gunakan nikmat-nikmat tersebut ya dalam kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Ya, atau wa ya'lamu dan dia mengetahuinya. Ya. Kemudian apa? Fayuharibullah bi ilmi. Kemudian memerangi Allah Subhanahu wa taala apa? Ya, dengan ilmu yang dia miliki. Padahal yang wajib bagi hamba terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah ya untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in syakartum la azidannakum. Ya, begitu pula apa? Aniskurli wali walidaik. Ya, yaitu bersyukurlah kepadaku dan juga apa? Berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala apa? Berfirman, ya wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, ya apabila kalian ya bersyukur, maka sungguh aku akan apa? Ya tambah kepada kalian itu kenikmatan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila engkau ingkar, maka sungguhnya apa? Siksaku apa? Lasyadid. Maka sungguh ya pedih. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib. Ya kalla, itu apa? Sekali-kali jangan, sekali-kali tidak. La tuti'hu, yaitu janganlah engkau ya mentaatinya. Ya, sebagaimana dalam kisah tadi, janganlah engkau apa? Mentaati Abu Jahal. Begitu pula ya orang yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, janganlah mentaati orang yang melarang apa? Dari beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap kita harus apa? Berada di dalam keistiqomahan. Wasjud wa qatarib. Ya, kemudian sujudlah pada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini seharusnya yang dituntut dari kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ya di antara tambahan ya, dari apa yang disebutkan oleh Syekh Utsman, insyaallah bisa dipahami dan kita akan ya cukupkan kajian kita pada kesempatan malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.